Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Sonia dari kelas B3 dengan nomor standbook 13020200280. Di video ini saya akan menyelesaikan tugas 2 dari rekayasa perangkat lunak, yaitu penerapan metode pengujian white box dan black box. Langsung saja kita ke materi. Di tugas 2 ini saya mengambil studi kasus, yaitu analisis pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci. Atau studi kasusnya validasi data kependudukan. Langsung saja kita ke materi. Nah, secara umum setiap manusia membutuhkan pelayanan. Bahkan dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia masyarakat. Sebagai pengguna layanan publik pasti memiliki harapan untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik dari pemerintah. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang paling besar di dunia, sesuai dengan data Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan status hukum atas peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting yang dialami penduduk di dalam atau di luar, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Nah, peristiwa penting antara lain yaitu kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan dan ganti nama merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Nah, untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kependudukan sebenarnya merupakan basis utama dan fokus dari segala persoalan pembangunan. Hampir semua kegiatan pembangunan baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektor terarah dan terkait dengan penduduk, atau dengan kata lain penduduk harus menjadi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada warganya. Realitas pelayanan administrasi yang berdampak dalam hal ini ialah administrasi kependudukan yang tergambar dari proses yang lama, berbelit-belit, berbiaya mahal, dikarenakan bahan perbuatannya yang langka, pelayanan seadanya, serta proses penyelesaian sengketa pelayanan yang lama cenderung merugikan masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa perlu melakukan penelusuran secara ilmiah dengan bagaimana tata kelola pemerintahan desa, dengan judul penelitian analisis pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci. Itu studi kasusnya validasi data kependudukan. Sedangkan menurut Simbela dan kawan-kawan, transparansi bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Transparansi pelayanan merupakan keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan oleh pemberi pelayanan kepada penerima layanan. Prinsip transparan adalah menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui pelayanan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi bertujuan untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antara institusi dan publik melalui informasi yang memadai dan menjamin kemudahan memperoleh informasi yang akurat untuk efisiensi waktu sendiri.
sudah menunjukkan perkembangan sebab operator dan staf berusaha jika yang bertanda tangan pada KTP, KK maupun bukti kependudukan lainnya sedang berada di tempat, maka hari itu juga masyarakat sudah bisa langsung memiliki KTP maupun KK. Jadi selain hambatan infrastruktur, pemberi tanda tangan juga menjadi kendala. Selain dari itu, untuk lama waktu pelayanan, Dinas Kependudukan memberi maksimal paling lama 12 hari kerja. Kemudian pelayanan administrasi kependudukan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Dijelaskan beberapa konsep atau pengertian yang berkaitan dengan administrasi kependudukan. Yaitu yang pertama itu administrasi kependudukan, yang kedua penduduk, yang ketiga warga negara, yang keempat orang, yang kelima penyelenggara, yang keenam instansi pelaksana, kemudian dokumen kependudukan, data kependudukan, pendaftaran penduduk, peristiwa kependudukan, nomor induk kependudukan, yang disingkat dengan NIK, kemudian kartu keluarga yang disingkat dengan KK, kemudian KTP dengan kartu tanda penduduk, pencatatan sipil, kemudian pejabat pencatatan sipil, kemudian peristiwa penting, kemudian isi tinggal terbatas, izin tinggal tetap, petugas registrasi, sistem informasi administrasi kependudukan. Selanjutnya disingkat dengan SIAK, kemudian data pribadi, kemudian kantor urusan agama kecamatan. Dan yang terakhir, unit pelaksana teknik daerah atau UPTD instansi. Jadi, kesimpulan dari materi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan serta dikemukakan saran-saran yang sekiranya berguna bagi pemerintah daerah dalam memberi pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci sebagai bahan pertimbangan untuk mengadakan perbaikan-perbaikan yang dianggap perlu dalam penyelenggaraan pemerintahan Dukcapil Kabupaten Kerinci. Nah, dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan yang pertama, transparansi, yang kedua, akuntabilitas, yang ketiga, kondisional, yang keempat, partisipatif, yang kelima, kesamaan hak, dan yang terakhir, keseimbangan hak dan kewajiban. Saran dari melihat pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka menyarankan yang pertama, sebaiknya peran serta masyarakat perlu terus ditingkatkan agar masyarakat umum lebih mengetahui pentingnya kepemilikan KTP, KK, dan akta kelahiran. Caranya mengadakan program penyuluhan melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci untuk membantu pemahaman informasi kepada masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan. Dan yang kedua, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kerinci diharapkan lebih meningkatkan kualitas pelayanan yang dianggap kurang memuaskan dalam proses pelayanan, yaitu dimensi fasilitas fisik agar masyarakat dapat merasa puas dan nyaman saat melaksanakan pelayanan. Dan yang terakhir, kualitas sumber daya manusia memang yang paling mendasar selain sarana dan prasarana yang perlu ditingkatkan, baik kualitas dan kuantitas, sesuai dengan kebutuhan daerah. Jadi itulah materi dari penerapan metode pengujian white box dan black box dengan judul validasi data kependudukan. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.